berinfak dan bersedekah. Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti keluar. Infak berarti mengeluarkan atau menyerahkan suatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan sedekah berasal dari kata sodaqah, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sedekah berarti sesuatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan, sukarela, tanpa dibatasi waktu dan jumlahnya, serta hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, kakak akan membacakan dalil berinfak di dalam firman Allah Quran surat At-Talaq ayat 7. Jangan lupa didengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang hukum berinfak dan bersedekah. Jangan lupa disimak ya. Hukum infak dibagi menjadi 4. Yang pertama, infak yang wajib dikeluarkan, seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, infak yang sunnah. Infak yang sunnah seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong musibah. Yang ketiga, infak yang mubah, seperti hadiah dan hibah. Infak yang terakhir adalah infak yang haram. Infak yang haram itu seperti infak non-muslim untuk menghalangi syiar Islam dan infak bukan karena Allah. Nah, selanjutnya hukum bersedekah. Hukum bersedekah adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Namun, bersedekah pada kondisi tertentu bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Misalnya, ada nenek-nenek yang sudah renta dan tidak bekerja, serta tidak punya anak maupun saudara dekat, dan ia sangat membutuhkan makanan kepada kita. Keadaan tersebut kritis dan jika tidak ada makanan, nyawanya bisa terancam. Sementara kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Jika kita tidak memberinya, maka kita akan menjadi berdosa. Kak, bagaimana sih tata cara berinfak dan bersedekah? Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang tata cara berinfak dan bersedekah beserta adabnya di dalam Islam. Jangan lupa disimak ya. Tata cara berinfak dan bersedekah beserta adabnya dalam Islam ada 3. Pertama, berinfak dan bersedekah secara ikhlas. Ibadah berinfak dan bersedekah harus dilakukan secara rela dan ikhlas, bukan karena paksaan pihak luar, dan juga tidak karena ria atau ingin dipuji orang lain. Yang kedua, berinfak dengan harta yang halal dan terbaik. Nah, tata cara berinfak dan bersedekah yang kedua adalah mengeluarkan harta yang halal, kalau bisa yang terbaik di antara harta-harta yang lainnya. Yang ketiga, tidak mengungkit sedekah atau infak yang telah diberikan. Nah, tidak menyebut-nyebut pemberian itu selepas diberikan,
Mengungkit sedekah, apalagi di depan orang yang disedekahi, adalah tindakan yang menyakitkan dan menyinggung perasaan. Sementara itu, dari sisi orang yang bersedekah, tindakan ini merupakan indikasi dari ria. Orang yang ria dalam ibadahnya, pahalanya tertolak dan jatuh pada syirik kecil yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada loh golongan yang berhak menerima infak dan sedekah. Apa aja sih? Jangan lupa terus tonton ya. Inilah orang-orang yang berhak menerima infak dan sedekah. Pertama, orang tua. Yang kedua, saudara terdekat atau keluarga. Yang ketiga, anak-anak yatim. Keempat, fakir miskin. Dan yang terakhir, orang yang sedang perjalanan atau musafir. Kak, ada nggak sih hikmah berinfak dan bersedekah? Jelas ada dong. Nanti kakak akan menjelaskan tentang hikmah-hikmah berinfak dan bersedekah. Jangan lupa disimak ya. Hikmah berinfak dan bersedekah yang pertama, orang yang bersedekah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersedekah adalah wujud syukur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dan memperhatikan orang yang berinfak dan bersedekah. Yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan orang yang gemar bersedekah. Yang keenam, hati orang yang berinfak dan bersedekah akan tenang dan tentram. Yang ketujuh, orang yang berinfak dan bersedekah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dosanya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Nah, sudah jelas bukan tentang materi mari berinfak dan bersedekah? Jangan lupa untuk terus ikuti channel kami dengan cara subscribe, like, and comment. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jelas bukan tentang